Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirin, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Wa qala ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, dengan tidak terasa 10 hari sudah bulan suci Ramadan 1445 meninggalkan kita. Rasanya begitu cepat waktu berlalu dalam kehidupan kita. Pergantian tahun demi tahun, bahkan bulan demi bulan, apalagi minggu demi minggu, hari demi hari, jam demi jam. Apalagi hanya sekedar menit berganti menit, detik berganti detik. Begitu cepat terasa. Tahu-tahu waktu sudah berlalu 1 bulan. Bahkan dengan tidak terasa 1 tahun sudah berlalu dalam kehidupan kita. Sementara masih banyak hal yang baik dan bermanfaat yang belum sempat kita lakukan. Bahkan, alhamdulillah, justru dosa, maksiat dan kemungkaran yang banyak kita lakukan. Mari sama-sama kita merenung akan satu peringatan Rasulullah SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis sahih. Apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'atu hatta yataqarraba az-zaman. Kata Rasul, tidak akan terjadi kiamat kecuali waktu yang berjalan dalam kehidupan kita begitu terasa cepat. Sementara kita tidak terasa, banyak waktu tersebut kita sia-siakan. Dalam satu kitab, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari bi Syarhi Sahih Al-Bukhari, ketika mengomentari hadis ini, apa kata beliau? Qala Ibnu Hajar Al-Asqalani di kitabnya Fathul Bari, dalam mengomentari hadis Rasulullah SAW, la taqumu as-sa'atu hatta yataqarraba az-zaman. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali waktu berjalan begitu cepat sekali. Padahal kita tahu sejak adanya bumi dan langit ini, bahkan boleh dikatakan dari zaman Nabi Adam, yang namanya 1 tahun tetap 12 jam, tetap 12 bulan tidak berubah. Yang namanya 1 bulan tetap 30 hari atau 31 hari tidak berubah. Yang namanya 1 minggu tetap 7 hari. Yang namanya 1 hari tetap 24 jam. Yang namanya 1 jam tetap 60 menit. Yang namanya 1 menit tetap 60 detik. Dan dulu bahkan sampai berakhirnya dunia ini tidak pernah berubah. Tapi mengapa waktu rasanya berlalu begitu cepat dalam kehidupan kita, sementara kita belum sempat melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat? Waktu terbuang dengan begitu saja. Apa kata Ibnu Hajar dalam mengomentari hadis ini? Kata beliau, naz'ul barakati min
min kulli syai'in hatta minaz zaman. Kenapa waktu itu terasa begitu cepat berlalu? Karena nazmul barakati min kulli syai'. Karena segala sesuatu yang Allah amanahkan kepada kita, karena segala sesuatu yang ada pada diri kita diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala harta. Apa yang terjadi pada harta tersebut dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, kepandaian, kecerdasan dan keintelektualan. Dicabut oleh Allah keberkahan dari ilmu, kecerdasan, kepandaian dan keintelektualan tersebut. Diamanahkan oleh Allah, dipercaya oleh masyarakat satu jabatan. Allah cabut keberkahan dari jabatan tersebut. Bahkan waktu yang berlalu dalam kehidupan kita pun dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang terjadi, keberkahan dicabut oleh Allah dalam segala aspek kehidupan kita 24 jam, sehingga harta tersebut tidak membawa kebaikan. Ilmu, kepandaian dan kecerdasan tersebut pun tidak membawa kebaikan. Bahkan pangkat dan jabatan pun tidak membawa kepada kebaikan. Bahkan waktu, umur yang kita lalui dalam kehidupan kita pun, karena sudah tidak diberkahi oleh Allah, waktu yang berlalu pun tidak membawa kebaikan. Ada 3 hal. Kalau kita ingin tahu apakah harta kita diberkahi oleh Allah, ciri-cirinya. Kalau kita ingin tahu apakah ilmu kita diberkahi oleh Allah, kalau ingin tahu apakah pangkat dan jabatan, bahkan waktu dan umur yang kita lalui dalam hidup kita diberkahi oleh Allah, minimal ada 3 cirinya. Yang pertama adalah harta yang diberkahi oleh Allah semakin terbuka rezekinya, semakin berlimpah kekayaannya, semakin membuat dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah harta tersebut semakin terbuka rezekinya, membuat ibadahnya semakin baik. Ilmu, kepandaian dan kecerdasan yang diberkahi oleh Allah adalah semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah kepandaian dan kecerdasannya, membuat dia semakin dekat kepada Allah dan ibadahnya semakin baik. Bahkan pangkat dan jabatan yang diberkahi oleh Allah semakin tinggi, bahkan strategis jabatannya, semakin membuat dia dekat kepada Allah dan ibadahnya semakin baik. Umur yang diberkahi, waktu yang diberkahi oleh Allah semakin bertambah, usia seseorang tersebut semakin dekat dia kepada Allah dan ibadahnya semakin baik. Tapi kalau keberkahan sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, terbuka rezekinya, luas rezekinya, justru membuat dia semakin jauh kepada Allah dan ibadahnya pun semakin tidak jelas. Jangankan ibadah yang sunnah-sunnah, yang wajib pun sudah mulai ditinggalkan. Kalau harta sudah tidak diberkahi oleh Allah, ilmu sudah tidak diberkahi oleh Allah, pangkat dan jabatan sudah tidak diberkahi oleh Allah, dan umur seseorang sudah dicabut oleh Allah keberkahannya, semakin tinggi pangkat dan jabatannya, bahkan semakin terbuka rezekinya, semakin pandai dan semakin banyak ilmunya, bahkan semakin bertambah usianya. Kalau dicabut keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, membuat ibadahnya semakin tidak baik, membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang kedua, kalau ilmu diberkahi oleh Allah, harta diberkahi oleh Allah, pangkat dan jabatan diberkahi oleh Allah, umur diberkahi oleh Allah, membuat dia semakin tawadhu dan semakin rendah. Tapi kalau keberkahan sudah dicabut oleh Allah, walaupun ilmunya semakin bertambah, usianya semakin bertambah, bahkan rezekinya pun semakin luas, bahkan pangkat dan jabatannya pun semakin tinggi dan strategis, kalau dicabut keberkahan oleh Allah, membuat dia semakin arogan, membuat dia semakin sombong, bahkan lupa diri dan merasa paling kaya sendiri, merasa paling pintar sendiri, merasa paling berkuasa sendiri, orang lain diremehkan dan tidak
kenal keberadaannya. Ini tandanya keberkahan sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kalau keberkahan sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka walaupun banyak hartanya, walaupun banyak dan tinggi ilmunya, bahkan semakin tinggi pangkat dan jabatannya, bahkan semakin bertambah usianya, kalau diberikan keberkahan oleh Allah, maka yang mendapatkan manfaat dan kebaikan dari ilmunya, yang mendapatkan manfaat dan kebaikan dari hartanya, yang mendapatkan manfaat dan kebaikan dari pangkat dan jabatannya, yang mendapatkan manfaat dan kebaikan dari bertambah usianya, bukan hanya dirinya saja, bukan hanya keluarganya saja, bahkan orang banyak pun mendapatkan manfaat dan kebaikan. Tapi kalau sudah dicabut keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hartanya, dari ilmunya, dari pangkat dan jabatannya, dan dari usianya, jangankan orang banyak, jangankan keluarganya, dirinya sendiri pun tidak mendapatkan manfaat dan kebaikan dari hartanya, dari ilmunya, dari pangkat dan jabatannya, bahkan dengan bertambah usianya, sedikit pun dia tidak mendapatkan manfaat dan kebaikan, membuatnya semakin jauh dari Allah, membuatnya semakin zalim, membuatnya semakin arogan, membuatnya semakin sombong. Maka mari sama-sama usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah, kita berenung akan apa yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau penduduk satu negeri, kata Allah, iman yang menjadi landasan kehidupannya, sebagai politisi dia iman sebagai landasan dia berpolitik, sebagai aparat dan penegak hukum iman yang menjadi landasan dalam dia menegakkan hukum, sebagai pembisnis dia, sebagai pengusaha dia iman yang menjadi landasan dalam berbisnis, dalam berusaha, apapun profesinya dan dimanapun dia, iman yang menjadi landasan kehidupannya. Wattaqau, karena tujuannya adalah bagaimana dia menjadi manusia-manusia yang muttaqin, manusia-manusia yang bertakwa. Menjadi pemimpin, bagaimana dia menjadi seorang pemimpin yang bertakwa di hadapan Allah. Menjadi pengusaha, bagaimana dia menjadi seorang pengusaha yang bertakwa di hadapan Allah. Menjadi aparat dan penegak hukum, menjadi aparat dan penegak hukum yang bertakwa di hadapan Allah. Menjadi politisi, bagaimana dia menjadi seorang politisi yang bertakwa kepada Allah, karena iman yang menjadi landasan kehidupannya. Kalau ini sudah dilakukan, Allah garansi dan Allah jamin, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, kata Allah, pasti kami bukakan pintu keberkahan, baik yang turun dari langit maupun yang keluar dari perut bumi. Tapi walakin kadzabu, yang terjadi adalah tidak sedikit dari hamba-hamba bukan Allah, manusia-manusia ini membohongiku, kata Allah. Agama dan iman tidak dijadikan landasan kehidupan, hanya dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan kehidupan. Agama dan iman tidak dijadikan sebagai landasan dalam berbisnis, hanya dijadikan sebagai alat untuk berbisnis dan untuk mendapatkan keuntungan. Allah dibohongi. Akhirnya apa kata Allah? Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami timpakan berbagai macam bencana yang tidak selesai-selesai. Kami timpakan berbagai macam musibah yang tidak habis-habisnya, yang tidak henti-hentinya. Karena apa? Karena mereka telah membohongiku, kata Allah. Inilah kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dari Allah, mari sama-sama, apapun kita, siapapun kita, apapun profesi kita, dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, bahkan sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir, iman menjadikan landasan kehidupan kita, karena tujuan hidup kita adalah menjadi manusia bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah keberkahan akan senantiasa diberikan oleh Allah, dilimpahkan oleh Allah dalam kehidupan kita.
إلى أسأل كلام الله الملك المنان وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.